يوافي نعمه ويكافي مزيده. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang saya muliakan para asatidz, Madinatul Ulum Bandung dan cabang-cabangnya, para tamu undangan, ya, baik dari wali santri maupun dari teman-teman DKM sekitar pesantren Madinatul Ulum Bandung Jati Handap. Yang saya cintai para santri sekalian. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan dan anugerah. Kita syukuri seluruh nikmat itu. Sambil di sisi yang lain kita prihatin dengan musibah yang menimpa bangsa kita secara khusus dan umumnya berbagai belahan dunia. Kemarin kita ke Cianjur, 2 hari kita bergerak di Cianjur, hari Selasa tanggal 22 November ya, sampai terakhir. Hari Selasa kita bergerak pagi-pagi, ya, kita keliling, kemudian kita menginap di Cianjur di tempat yang aman, ya. Lalu pagi ini kita bergerak lagi ke beberapa titik, menyaksikan bagaimana penderitaan umat, penderitaan manusia, rumah runtuh, harta habis, korban jiwa lebih dari 300 orang. Di sisi itu kita sedih, prihatin, dan memahami ini musibah yang besar. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil kita juga berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Semoga Allah berikan pahala dalam musibah yang menimpa bangsa kita, terutama saudara-saudara kita di Cianjur. Allah berikan pahala yang besar, ganti yang lebih baik atas segala bentuk kehilangan. Kehilangan jiwa, kehilangan harta, kehilangan ini dan itu, kehilangan kesempatan untuk sejahtera, kehilangan kesempatan untuk pendidikan, kehilangan kesempatan kesehatan. Banyak mereka menderita kehilangan, kekurangan. Di satu sisi itu kita bersedih, dan kita hanya bisa berdoa dan sedikit memberikan bantuan yang tidak seberapa. Ya, kemarin kita ada kumpulan donasi, ya teman-teman, para asatidz, wali santri. Donasi kita terkumpul sekitar 133 juta kurang lebih, karena ada masuk lagi kemarin ya 2 juta ya, dari 199 ya, 133 juta lah. Nanti kita akan kalkulasi lagi, dan pengeluaran kita sekitar 149 juta. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran jauh berbeda. Kenapa kita
bisa mengeluarkan uang lebih, karena kasihan kita nggak mikir berapa duit masuk. Yang kita pikirin adalah kita bisa ngasih kepada siapa? Kepada korban. Jadi kita jumlah jamnya ternyata ada tekor sekitar waktu itu di malam kita hitung bareng-bareng, ada Ustaz Muslim, Ustaz Miftah, Ustaz Irfan, ada Ustaz Irfan nggak ikut ya, ada saya Ustaz Tahmi, maaf, ada santri-santri. Ada tekor sekitar kelebihan 16 juta dan itu ditalangin oleh dana pribadi saya, nggak masalah. Mudah-mudahan dengan pribadi itu lebih pahala, amin ya rabbal. Kita hanya ngasih, hanya bisa berbagi, hanya bisa memberi sebatas itu. Kehilangan mereka lebih dari itu. Satu rumah aja berapa harganya? Betul tidak? Kalau sekarang ada pemerintah kita memiliki kebijakan rumah yang rusak berat 50 juta, alhamdulillah. Kita syukuri itu. Uang rakyat dikembalikan ke rakyat oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan itu bisa membantu meringankan. Dan semoga tidak dikorupsi, itu aja pesan saya. Gitu. Cuma 50 juta juga nggak cukup untuk bangun rumah, ya nggak? Para umum kan ngerti pembangunan. 50 juta tipe 21 cukup para umum? Nggak cukup. Yang tipe 21, sedangkan yang merusak di sana itu tipenya macam-macam loh. Ada yang 21, ada yang 45, ada yang 70, ada yang gede, itu teman-teman yang mulia. Kita kasih ya. Maka kita berterima kasih, support, bantuan dari seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah, kita syukuri. Dan saya yakin itu bantuan nggak cukup. Saya bayangin coba, bangun rumah dengan bantuan cukup nggak? Nggak cukup. Dan itu entah berapa tahun mereka free. Nah, di sini saya mau cerita tentang betapa menderitanya masyarakat Cianjur korban terdampak gempa bumi. Mudah-mudahan kita yang ada di Bandung ini diberikan keselamatan ya Rabb, amin. Kesehatan ya Rabbal alamin. Ya, jadi kita katakan alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bihi wa fadlana mimman khalaqa tafdila. Itu yang kita ucap. Di satu sisi kita berduka, bersedih, ya. Di sisi yang lain kita tetap bersyukur Allah berikan kita kenikmatan, diselamatkan dari musibah gempa ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang mulia kembali ke topik. Kenapa bapak-bapak sekalian dan hadirin asatidz dan santri diundang di sini dalam rangka kita simaan kubur. Sebab di masa fitnah ini, jika orang berbondong-bondong lebih cenderung pada kehidupan dunia, lebih cenderung pada pendidikan umum baik, ya, asal dengan niat yang baik dan cara yang baik. Hanya yang jadi masalah sekarang terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Materi pendidikan agama di sekolah umum sudah banyak berkurang, ya. Sehingga generasi yang lahir adalah orang-orang yang memahami keumuman dunia ini dengan segala pernak-pernik dinamikanya, dengan segala perhiasannya, dari kecil sampai tua ngerti betul tentang dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Mayoritas manusia ini ngerti betul tentang zahirnya kehidupan dunia. Dia ngerti tentang rumah, ngerti tentang kendaraan, ngerti tentang ini, ngerti. Tapi ketika bicara tentang akhirat, tentang syariah, banyak yang tidak mengerti. Itulah perbedaan antara era salaf, zaman sahabat, tabi'in dengan era sekarang. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, wal ya'ummakum akbarukum sinnan. Yang berhak untuk menjadi imam satu masyarakat adalah yang paling tua usianya. Kok bisa? Kenapa sebabnya Nabi bersabda seperti itu? Siqah dan siqah, serta ahwal keadaan secara umumnya, uruf kebiasaannya antara zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Hadis ini kita lihat dari beberapa keadaan dan dinamika.
Di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, makin tua makin soleh, makin tua makin banyak hafalan Qur'annya. Rasul SAW hafal Qur'an mulai usia 40 tahunan, mulai menghafal Qur'an. Sayyidina Abu Bakar pun sama, menghafal Qur'an di usia tua. Sayyidina Umar pun sama, menghafal Qur'an di usia itu, di atas 40. Maka Rasulullah hafiz Quran, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah Amirul Mukminin, mereka hafiz Quran. Ya, lalu ada Muawiyah dan nanti setelahnya nanti ada beberapa generasi setelahnya di tahun 99 sampai 101 Hijriah ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hafiz Quran. Zaman dahulu rata-rata pemimpin itu identik ahli dalam bidang politik, ahli di dalam mengayomi umat. Dan mereka juga adalah orang-orang yang mumpuni dalam bidang syariah. Kalau zaman sekarang kan beda. Pemimpin siapapun asal kita ngomong berpengalaman dalam politik, ya udah. Mau kafir, mau muslim, mau adil, mau tidak adil, mau taat, mau maksiat, mau benar, mau hancur-hancuran, mau beradab, mau biadab, asal terpilih ya udah terpilih jadi pemimpin. Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu enggak. Pemimpin zaman dulu ternyata hafiz Quran. Ulama-ulama zaman dulu ternyata hafiz Quran, hafiz hadis. Ya. Jadi kalau kita bicara ulama-ulama zaman dulu itu hafiz Quran, hafiz hadis. Dan hafalannya itu dimulai dari usia 10 tahun ke bawah. Usia 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu rata-rata hafiz Quran. Jadi di tradisi zaman dulu umat Islam itu menjadi hafiz Quran di usia anak-anak. Baru setelah mereka hafiz Quran di usia anak-anak, mereka mulai tafakuh di usia 10 tahun ke atas mulai tafakuh. Sehingga mereka hafiz Quran, hafal hadis, hafal ini, hafal itu. Maka mereka terbiasa dengan menghafal. Karena terbiasa dengan menghafal, bisa karena biasa, mereka mampu menghafalkan beban-beban hafalan yang paling ringan, menengah, maupun beban hafalan yang paling berat. Kalau mungkin 100.000 bagi mereka mudah. Tapi kalau sudah puluhan ribu ke atas, itu menengah ke atas. Kalau sudah 100.000 ke atas, itu berat. Disebutnya al-hafiz rata-rata. Seperti Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Imam Fakhruddin Ar-Razi, hafal Quran dalam 7 hari. Hafal kitab Muwatta dalam 3 hari saja. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i karya beliau. Imam Bukhari hafal Quran di usia-usia muda, Ahmad bin Hanbal di atasnya lagi, seperti ada Imam Malik, ya, istilah Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, luar biasa, rata-rata hafiz Quran dan rata-rata hafiz hadis. Imam Bukhari mengatakan saya hafal hadis sahih 100.000 dan hafal hadis yang tidak sahih 200.000. Sayyidina Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala mengatakan saya hafal hadis 200.000 seperti orang hafal surat Al-Ikhlas. Itu luar biasa hafal seperti itu. Ada nggak di antara teman-teman Pak Heri, Pak Rauf, Pak Tamsis, Pak Aik pernah lupa nggak baca Al-Ikhlas? Nggak pernah, saking mudahnya ya. Imam Abu Zur'ah begitu mudah hafal 200.000 seperti orang mudah menghafal surat Al-Ikhlas. Ini adalah hafalan ulama zaman dulu. Di zaman dulu, di era salaf, makin tua itu makin ajib ilmu. Di zaman sekarang makin tua kita nggak tahu walau. Cuma rata-rata nggak begitu. Maka hadis Bukhari mengatakan yang paling berhak jadi imam yang paling tua. Maksudnya apa? Paling tua itu biasanya paling alim, paling hafiz Quran, paling ngerti sunnah, paling hijrahnya duluan. Itu yang dimaksud dengan akbarukum sinnan dalam hadis Bukhari itu diterangkan oleh ulama. Maka hadirin yang mulia, tradisi kebiasaan menghafal Quran merebak di era salaf 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah, lalu generasi berikutnya 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah, 700 Hijriah, 800 Hijriah, 900 Hijriah, 1000 Hijriah. Di Mekah, di Madinah, di mana-mana menghafal Quran menjadi tradisi saat itu.
Baru di abad seperti sekarang ini, abad 20 ini, terjadi penurunan yang luar biasa. Hafiz Quran, Masya Allah, tidak sebanyak yang diharapkan. Padahal keberadaan hafiz Quran di seluruh daerah itu hukumnya fardhu kifayah. Masjid-masjid harusnya ada hafiz Quran. Oleh karena itu dengan adanya simaan kubro 30 juz hari ini, hari Rabu ya, tanggal 30 November. Bertepatan berapa Jumadil Awal? 5. Lebih. 5 Jumadil Awal. 6 harusnya ya. 6 Jumadil Awal. Ya, 6 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Saya berharap ini menjadi penyemangat bagi semua pihak yang terlibat dan hadir di sini untuk mengkader dirinya atau keluarganya menjadi hafiz Quran. Setelah ini akan ada lagi nanti siman kubro. Setelah ini siapa yang akan siman kubro? Nabil. Kapan Ustaz? Sekitar tanggal 23 Desember. 23 Desember, Bapak Ibu yang mulia, santri-santri yang saya cintai, akan ada lagi insya Allah siman kubro 30 juz. Nanti antum semua saya undang lagi. Ya, DKM, teman-teman dari Asidikiyah, teman-teman dari Al-Mukhtar, dari siapa Nurul Mukhtar kita undang juga ya. Nanti kita ini, kalau di sana kita undang lagi nanti, lebih banyak lagi. Akan ada lagi 23 Desember, hari apa itu Ustaz? Sabtu ya. Sabtu, nanti simaan kubronya hari Sabtunya, acaranya hari Ahad. Sekitar, belum ditentukan. Antara Sabtu Ahad. Saya sih berharap nanti hari Ahad supaya lebih banyak lagi. Kita undang aja sekalian apa namanya? Boleh santri ya Pak Heri ya, Tarawih ya. Boleh santri kita undang ya, ibu bapaknya ya, supaya lebih ramai ya nggak? Saya akan nanti juga jamuan, insya Allah Taala ya, untuk mereka bisa makan bareng bersama kita insya Allah. Ya. Nah, saya berharap keberadaan seorang Hamzah Karim bin Haji Mahsud ini menjadi penyemangat yang lain untuk hafiz Quran. Siapa yang lihat hafiz Quran di santri-santri sekalian? Ya. Siapa di antara bapak-bapak yang anak cucunya niat saja hafiz Quran bisa cium tangan? Ayo, Masya Allah. Niatin bapak ibu yang mulia. Kalau bapak-bapak mungkin susah, Pak Rosyid. Pak Heri suka kerja eset, Pak Heri suka kerja eset. Minimal atau nanti anaknya atau cucunya Pak Robiah. Supaya keberadaan hafiz Quran ini memakmurkan bumi dengan kebaikan, keberkahan, dengan akhlakul karimah. Sehingga nanti pemimpin-pemimpin hafiz Quran, suami-suami hafiz Quran, Allahu Akbar. Imam-imam masjid hafiz Quran. Ini kita harapkan. Jadi kita ingin nanti di apa ya, teman-teman dari Al-Mukhtar, dari Asidikiyah, dari Al-Mutakin, ayo kita kerjasama supaya nanti ada hafiz Quran muncul, Pak Aye, Pak Rosyid, Pak Tamsis, ya, muncul hafiz Quran di daerah kita. Kalau nanti ada di sekitar masjid-masjid kita ini anak-anak yang berpotensi untuk hafiz Quran, ayo masukin. Sehingga hafiz Quran ini keberadaannya membumi di Jati Handap ini, diprakarsai oleh Madinah Nurul Bandung. Di sini bawahnya ada As-Salam, di bawahnya lagi ada apa? Ada As-Safir, dan ada berapa mungkin pesantren lain tuh yang belok kiri sebelah kiri itu ada pesantren apa tuh? Kalau kita turunan tuh ke kiri itu ada. Jati Jannah. Ya. Ayo. Dan ini Hamzah Karim ini dia menghafal Quran juga sekarang sedang belajar Darul Hadis kelas 5. Sisa 2 tahun lagi, kelas 6 sudah belajar Bukhari Muslim, kelas 7 juga sudah belajar kitab-kitab Mustad Syafi'i, Nasai dan lain-lain. Jadi Hamzah ini menyatukan antara menghafal Quran dan antara alim, tafaqquh fi Darul Hadis. Artinya apa? Kalau seorang Hamzah Karim yang dia sekarang ada di program Darul Hadis, program alim, program tafaqquh fi din, dengan kesibukannya belajar kitab, dia bisa simaan kubro, harusnya
yang sedang belajar hanya tahfiz Quran tanpa alim bisa lebih berprestasi lagi. Jadi saya himbau kepada seluruh santri-santri program tahfiz, ayo tambah semangat, kencengin, ya enggak, prestasinya, tingkatkan prestasi. Jadi pemuda yang betul-betul siap berjuang, bela dirinya, bela masa depan dirinya dulu, bela agamanya, tingkatkan iman takwanya. Itu yang saya harapkan dari antum semua nih yang santri-santri tahfiz. Dan ini juga sebagai arah himbauan dan arahan kepada seluruh pimpinan cabang yang ada di sini. Pimpinan cabang Pasir Impun ada di sini, Ustadz Musir dan Ustadz Miftah. Pimpinan cabang Pak Haji ada Ustadz Irfan hadir. Pimpinan cabang Yatim ada Ustadz Taufik dan Ustadz Amin. Ada pimpinan cabang di Pangalengan seperti Yusuf, akhirnya Yusuf. Ada pimpinan cabang CBD seperti Al-Muwi, Ustadz Usman dan saya tahu. Ayo. Saya berharap nanti cabang-cabang serentak kita setiap tahun ada simaan kubro. Contoh misalkan dari Jati Hadap ini ada 3, 1, 2, 3, 4, misalkan 5. Cabang PI ada 4, 5, kan sudah 10, ya enggak? Cabang misalkan apa Ustaz Irfan? Cabang Abu Haji setahun 1, 2, 3, 13 misalkan Ustaz. Nanti cabang Ciwidey mana Ustaz Usman? Ada 1, 2, 3, 15 misalkan. Cabang Pangalengan ada Siman Kubro. Sehingga Madinatul Ulum Bandung dengan cabang-cabangnya setiap tahun bisa melahirkan apa? Berapa orang habis? 10, 15 hadis Quran. Dan 10, 15 hadis Quran yang kita cetak, kita kader, kita lahirkan dari rahim pesantren Madinatul Ulum Bandung, kita persembahkan kepada umat. Kita persembahkan kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini, Indonesia. Supaya apa? Supaya hadis Quran ini mewarnai Indonesia dengan apa? Dengan tahfiz Quran, dengan menghafal Quran, melahirkan generasi-generasi Qurani. Dan itu akan menjadi solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga muncul nanti kesolehan secara sosial, kesolehan dalam seluruh bidang, ekonomi, politik, pendidikan, generasi-generasi Qurani yang berakhlak Rasul SAW. Itu yang kita harapkan hadirin yang mulia. Oleh karena itu, ini saya juga berharap kepada teman-teman di DKM ya, Al-Mukhtar, As-Siddiqiyah, Nurul Mutakin dan lain-lain. Ayo kita bisa kerjasama. Seperti misalkan tarawehan nih Pak Ae, Pak Tamsis dan lain-lain. Ya. Tarawehan nih kita misalkan Al-Mukhtar perlu tarawehan setiap malam setengah juz misalkan ya Pak Ae. Ya. Bisa dari Madinatul Ulum Bandung, Pak Tamsis juga bisa. Jangan sungkan. Kita di sini semua bersaudara, bersinergi, bergotong royong membangun agama kita supaya tegak, tumbuh, kokoh di lingkungan Jati Hadap ini. Seperti DKM perlu asatis, perlu khotib, Pak Tansir, jangan sungkan, ada Ustaz Afif kan tinggal di sana. Siapa khotib-khotib nanti untuk apa? As-Siddiqiyah. Kita akan kirimkan ustaz-ustaz kita. Ada kajian-kajian, kita kirimkan ustaz-ustaz kita, Pak Aib dan lain-lain, Nurul Mutakin. Kita berharap ada suasana kerjasama yang bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan di antara masyarakat Jati Hadap, pesantren dan DKM-an sekitarnya. Sehingga tumbuh dan hidup suasana yang Islami di sekitar lingkungan kita ini. Kebaikan-kebaikan muncul, hak-hak muncul, batil mereka akan hilang. Batil dan ahli-ahli batil akan menghilang. Ya al-haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Maka yang mulia nanti di hari kiamat yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan, diserukan kepada seorang ahli Quran, hafiz Quran, kepada sahabat Quran yang hari-harinya dia membaca, mengamalkan, menyebarkan Al-Quran, akan dikatakan pada Iqra, bacalah kamu. Itu di hari kiamat. Wartaqi, terus naik derajat kamu di surga.
Waratil, baca dengan tartil Al-Quran sebagaimana dulu kamu biasa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, dengan sunnah Nabi membaca Al-Quran. Karena derajatmu yang terakhir di surga adalah sebatas bacaan Quran yang kamu baca sekarang ini. Untuk hafiz Quran, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kebesaran surga yang terang, lebih terang daripada matahari apabila berada di rumah kamu. Matahari yang begitu jutaan kilometer aja kita lihat terang benar, ya. Bagaimana kalau itu matahari ada di rumah kita? Nggak kebayang terangnya. Orang tua yang hafiz Quran di hari kiamat akan diberikan pakaian kebesaran, mahkota kebesaran. Itu orang tuanya saja. Kalau orang tua yang hafiz Quran aja begitu dimuliakan, lah bagaimana dengan hafiz Qurannya? Kalau gitu, kita nggak boleh dong jadi selain hafiz Quran. Boleh jadi insinyur bagus, jadi dokter bagus, gitu ya kan? Punya profesi yang lain yang dibolehkan, baik-baik aja, asal satu niatnya baik, caranya benar, cara Rasul. Menjadi baiklah profesi-profesi itu. Dia menjadi mulia dengan adanya niat yang baik dan cara yang baik. Tapi kalau hafiz Quran, ulama itu memang sudah dipuji oleh syariah dari Allah punya. Jaminan kemuliaan kepada hafiz dan alim ulama sudah ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Tetapi profesi-profesi yang lain yang saya sebutin tadi, mau jadi pegawai apa, itu menjadi soleh, menjadi terpuji satu dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Tidak langsung dipuji. Seperti pemimpin, ya pemimpin wajib kepemimpinan ada. Kapan pemimpin dipuji? Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adil. Ada 7 golongan manusia yang akan ditempatkan di bawah naungan rahmat Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dia ada tuh dirahmati oleh Allah. Pemimpin yang adil, doa-doanya menjadi solusi. Nabi SAW dalam beberapa riwayat mengatakan, masalah problematik kehidupan bangsa dan negara itu selesai dengan doa pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil, dia berdoa begini, selesai. Datang ketika Nabi sedang khutbah Jumat, datang seorang awam mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, ya Rasulullah, harta kita rusak, hewan ternak kita rusak, kurus kering bahkan pada mati. Ya Rasulullah, tanah-tanah kita rusak semua, tidak bisa untuk dipakai bercocok tanam. Allah lana, ya Rabb, ya Rasulullah, kata orang Arab ini, doakan kami supaya ada solusi, minta air. Maka Nabi doa, ya Rabb, ya Allah. Nabi doa istisqa dalam khutbah Jumat, ya Allah turunkan air, turun air, luar biasa, begitu banyak, dan gak berhenti itu air turun selama seminggu kurang lebih. Sehingga Madinah dan sekitarnya penuh dengan air, maka banjir. Maka datang lagi orang yang lain di Jumat yang lain datang lagi, setelah Jumat berikutnya datang lagi, ya Rasulullah, ini air kebanyakan, harta jadi rusak juga, jalan-jalan juga jadi rusak, semua jadi rusak. Ya Rasulullah, minta solusi. Dan mengatakan, ya Allah, hentikan ya Allah hujan. Berhenti hujan. Jadi pemimpin yang adil, dia menjadi solusi atas permasalahan rakyatnya. Kalau hari ini banyak pemimpin di berbagai belahan dunia dengan doanya, kok nggak selesai? Ya karena nggak adil. Nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena wuzara, menteri-menterinya, orang-orang dekatnya nggak adil, punya banyak kepentingan. Tuh kata para ahli ulama. Pemimpin itu menjadi adil dengan sebab dirinya adil dan wuzara, orang-orang dekatnya, menteri-menterinya adil, orang-orang dekatnya, penasihatnya, pembisinya adil. Pemimpin menjadi zalim karena memang dirinya zalim atau orang-orang sekitarnya zalim.
Kita berdoa Indonesia ke depan senantiasa dipimpin oleh pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang mulia, kembali kepada poin kita tentang tasmi' kubra ini. Jadi Madinatul Ulum Bandung setiap tahun saya harapkan bisa mencetak belasan, bahkan ke depan puluhan hafiz Quran. Amin. Biarkanlah hafiz Quran yang sudah tercetak, terlahir dari rahim pesantren Madinatul Ulum bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, pesantrennya, dimanapun dia berada, di institusi-institusi pendidikan, di sekolah-sekolah Islam, di majelis-majelis, di TPA-TPA, biarkan mereka berjuang di jalan Allah sesuai dengan takdir dan kehendak yang Allah putuskan untuk mereka. Minimal pesantren Madinatul Ulum Bandung bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, keluarga besarnya, masyarakat sekitarnya, bangsa dan negaranya, dan seluruh umat manusia. Itulah keberadaan Madinatul Ulum Bandung, mengamalkan hadis Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku Rasulullah, aku Muhammad SAW adalah yang terbaik di antara kalian untuk keluarga. Jadi santri, terutama ustaz, harus menjadi yang terbaik untuk santri. Contoh terbaik, menghasilkan karya-karya terbaik untuk diri dan santri-santri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Karena syariah Islam yang begitu banyak dengan hukum, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada sahih, ada fasid, ada batil. 7 hukum syariah ini mengerucut menjadi 2 saja. Dalam rangka apa? Darul mafasid dan jalbul masalih. Menolak segala bentuk kerusakan, bahaya, mudarat dalam kehidupan dunia, agama dan akhirat, dan menghasilkan kemaslahatan baik dalam agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2 ayat tentang jalbul masalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini 2 paket. Jalbul masalih, menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang terakhir, waqina adzabannar, darul mafasid. 2 jalbul masalih, 1 darul mafasid. Lalu 2 ini dikerucutkan, diringkas menjadi satu kesatuan. Apa? Jalbul masalih, melahirkan kemaslahatan, kebaikan dalam kehidupan individu, kolektif, berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan global. Seperti kemarin kita mengadakan KTT G20. Di mana? Di Bali. Di situ ada negeri-negeri yang punya penghasilan besar. Dalam satu negeri bisa sekian ribu triliun PDB-nya. Berkumpul mereka di Bali kemarin. Dalam rangka apa? Memikirkan ekonomi global, terutama di KTT G20 itu apa? Menghasilkan kemaslahatan dalam bidang terutama ekonomi. Mereka berpikir, semua berpikir untuk kemaslahatan. Sama, pesantren juga berpikir untuk kemaslahatan santri, ustadznya, dan masyarakat sekitarnya, dan bangsa negara. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi saya haturkan terima kasih banyak ya kepada Ustadz Madinatul Ulum Bandung yang dipimpin oleh mudirnya Ustadz Afid, wakil mudir Ustadz Fahmi, dan segenap jajaran Ustadz Madinatul Ulum Bandung yang telah berhasil mengawal seorang Hamzah Karim ini sekarang bisa simangku 30 juz. Terima kasih juga kepada siapa orang tua Hamzah yang hari ini diwakili oleh ibunya yang datang jauh dari Lombok sana. Masya Allah, dia dari Lombok datang. Perlu tiket, mahal tiketnya, risiko luar biasa. Kita terima kasih banyak kepada orang tuanya yang diwakili oleh ibu dan adiknya yang datang ke sini menghadiri siman kubro yang luar biasa ini. Ya, Allah berkahi keluarganya Hamzah Karim ini, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya haturkan kepada panitia tadi yang diketuai oleh Ustaz Husain yang berpikir bagaimana supaya acara siman kubro 30 juz ini bisa berjalan sukses. Ya. Ada konsul
konsumsi, ada bla bla bla. Juga terima kasih kepada kita ada makanan konsumsi ini Haji Dodo nih. Kemarin sebetulnya makan konsumsi datang dari Sahibul Hajah yaitu Hamzah Karim. Kita buat konsumsi biasanya di akhir Ramadan kita buat kebuli ya. Nanti setelah ini hadirin yang mulia kita makan kebuli. Biasanya kebuli saat Ramadan. Biryani, ada biryani kambing, masya Allah. Akhirnya siap-siap jos. Setelah ini kita setelah doa makan biryani kambing khusus orang tua kambing. Santri-santri kasih ayam aja, ya. Supaya josnya terkendali kalau ayam. Siap makan insya Allah. Insya Allah. Udah lama hari ini. Sini. Tenang, ini saya sudah ini. Saya tahu nih perut kita udah sedikit ya. Jadi saya aturkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, pada teman-teman DKM yang telah hadir. Dan insya Allah nanti untuk siman kubronya Akhina Nabil kita akan adakan acara yang lebih besar ya Pak Heri, dengan jumlah yang lebih besar insya Allah Ta'ala. Ya satu hati Sadapi. Insya Allah. Satu hati kemungkinan bersantri bisa hadir. Kita usahakan kalau bisa ahad sambil saya ngaji talim ya nggak Heri kita ya Pak Robi ya. Sambil talim ahad ada siman kubro. Jadi bersatu tuh siman kubro dan talim. Nanti Ramadan siap-siap lagi yang dibuat, ya enggak? Nah, dengan diskonnya harus lebih banyak, insya Allah. Kita ya. Baik, Bapak Ibu yang mulia dan saat sekali yang saya cintai para asatidz yang saya hormati dan tamu undangan juga yang saya hormati, sekiranya itu cukuplah dari saya. Kita sekarang berdoa, mendoakan kebaikan terutama untuk Sahibul Hajah Hamzah Karim bin Haji Mahsun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu dia, jadikan dia hafiz Quran di dunia yang sementara, nanti di akhirat dia datang di hadapan Allah sebagai hafiz Quran. Dan apalagi sekarang dia sedang belajar tafaqquh fiddin, mudah-mudahan jadi alim ulama hebat di masanya. Amin ya rabbal alamin. Pada santri-santri yang sekarang ini sedang program tahfidz dan sedang program alim, saya minta secepatnya simaan kubro 30 juz kita buat juga hal yang sama, didoakan oleh doa-doa seluruh santri dan asatidz yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh kesusahan, keresahan, kegelisahan hati-hati kita yang sedang punya penyakit. Mudah-mudahan dengan barokah tasmi Quran ini Allah sembuhkan penyakit lahir dan batinnya. Ya, yang sedang berumah tangga Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya keturunan Allah jadikan anak-anaknya soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sedang hafiz dan tafaqquh fiddin, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka, berikan taufik hidayah kepada seluruh santri-santri kami untuk menjadi hafiz dan ulama di masanya yang bermanfaat dari keluarga bangsa dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا
وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارزقنا حبك حب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا ودود، بحق القران، بجاه القران، بحرمه القران، وبشفاعه القران. تقبل دعاءنا يا رب، تقبل دعاءنا يا رب، تقبل منا يا رب صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا. تقبل منا يا رب صدقاتنا وزكواتنا وحجنا وعمرتنا وجميع اعمالنا الصالحه. تقبل منا يا رب، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير، انك ارحم الراحمين، وانت خير الرازقين، وانت فعال لما يريد، وانت التواب الحكيم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وقوي الإسلام والمسلمين، وعليك اللهم بأعدائك أعداء الدين. اللهم عدل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، من المعتم والمغرب. نعوذ بك من الشرك والكفر والشر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نعوذ بك من جهل البلاء، درك الشقاء، سخط الله، شماتة الأعداء. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشى، نفس تشفع لا يسمع. نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله berkahi Hamzah Kari, berkahi hafalan Qurannya, berkahi ilmunya, ya Allah, berkahi kehidupan dunia, agama dan akhiratnya, berkahi keluarganya, Allah, berkahi kiainya dan berkahi asatidnya, berkahi teman-temannya, berkahi siapapun orang yang mendukung dia dalam proses iman kubro yang mulia, dan berkahi dia. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami tidak pandai berdoa. Ya Allah, ya Allah, terima doa kami ya Allah, penuhi hajat-hajat kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kami dan ampuni kami ya Allah. Nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الحفاظ والعلماء العاملين المخلصين الداعين إليك الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. يا أرحم الراحمين استجب دعانا يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. على سيدنا مولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم عليك إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hamzah yang sedikit hataman Quran. Insyaallah berkah ya anak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه وفي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولمجد سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بترك معاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر يرضيك عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام وعزة ذاتنا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ومجدك ان تلزم قلوبنا حفظ الكتاب كما علمتنا، وارزقنا ان نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقران واجعلنه لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، واغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ذلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akhiri dan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.